saat ini agak gelap suasananya, kita sulit untuk masuk karena juga terhalang oleh tawon unggas keberadaan ini atau tawon Vespa ya, yang sengatannya juga merupakan upas. Masih kecil, masih kecil. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat tentang keberadaan Goa Ayam itu masih di sana, Pak? Iya, iya. Masih di sana, kurang beberapa meter lagi, Pak. Oh, lewat sini, Pak ya? Iya. Oh ya, jadi di sini ada jalan kecil seperti jalan kuno atau ya sepenyempit. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Jadi luar biasa sekali ya, peradaban kita itu memiliki sejarah dan rentang yang sangat panjang. Sehingga berbagai macam kisah, legenda, dan cerita-cerita yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, baik itu cerita tutur kerakyatan ya, ini ternyata sangat melimpah dan sangat kaya sekali. Jadi sambil kemudian melihat kondisi ya para petani menggarap sawahnya, menanam pohon durian, pohon kopi, singkong, pisang, alpukat, dan banyak sekali tanaman-tanaman eksotis lainnya ya. Sambil kemudian menikmati tebing-tebing yang sangat tinggi dan indah, sungai-sungai yang berkelok-kelok, jeramnya sangat banyak, batu-batunya paling berjudul gitu ya. Dan banyak sekali, coba kita kemudian menelisik jejak-jejak diduga bekas perkampungan kuno Kerajaan Majapahit. Nah, disinilah kemudian hutan memainkan peranan penting pada masa peradaban kuno. Selain kemudian tempat para resi melakukan pertapaan, membina semacam asrama kadewa guruan, tempat para bangsawan muda dan para pangeran muda dari Kerajaan Majapahit menimba ilmu di gunung-gunung yang kemudian sampai mumpuni, akhirnya turun gunung. Jadi istilah pendekar turun gunung itu adalah memang istilah-istilah yang masih melekat pada diri masyarakat tentang memori sejarah masa lalu. Kalau ini tanaman salak ini, apa ini, Rek? Nah, ini kopi. Kopi jenis apa ini, Pak? Kok daunnya lebar-lebar seperti ini, Pak? Ini kopi Excelsa. Kopi jenis Excelsa ya? Excelsa. Oh iya, jenis Excelsa ini memang ternyata berbeda dengan Robusta, Pak ya? Yang beda. Daunnya agak hijau muda ya? Beda dengan ya. Arabica yang daunnya kecil, Pak ya? Iya. Jadi ada 3 buah kopi, jenis kopi yang ditanam di sini, Excelsa, Robusta, dan Arabica. Luar biasa sekali. Kalau ini tanaman durian, nah, tanaman koro itu juga merambat, di sini juga banyak. Teman-teman bisa kita saksikan jejak bekas pemukiman yang dikelilingi oleh tebing-tebing jurang. Ketinggiannya sekitar berapa meter, Pak, tebing yang ada di sana ini? Sekitar 200 meter. 200 meter sampai puncak sana ya. Dan ini ada sungai, namanya Sungai Galuh. Nah, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, nah, teman-teman ya, menurut tutur yang berkembang di masyarakat, di sini itu ada semacam gua atau masyarakat menyebutnya dengan Gua Ayam. Kita ingin meneliti apakah jejak hunian purba atau pertapaan atau yang lainnya ya. Teman-teman generasi No ya, yang jauh dari desa dan gunung, inilah tanaman kopi, pating merentul ya. Ini tanaman kopi, dan di samping tanaman kopi itu sangat amazing. Durian yang pohonnya masih kecil, buahnya sangat banyak. Jadi kita bisa menyaksikan ya, ini adalah buah durian yang berbuah sangat lebat meskipun pohonnya itu sangat kecil. Nah ini coba kita berasa ya teman-teman. Juga pohon durian, teman-teman. Banyak di sini pohon durian. Nah, di sana juga ada batu wayang ya, atau seloh wayang, karena menyerupai gunungan wayang, juga mengalir di pinggir Sungai Galuh.
Jadi memang benar-benar seperti taman ya, laksana taman, pohon-pohon yang sangat rindang dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sungai ini Sungai Galuh, mungkin juga berhubungan dengan cerita Galuh Candrakirana ya, istri dari Panji Asmorobangun. Namun cerita rakyat juga menghubungkan dengan sebuah cerita yang berhubungan dengan situs-situs yang ada di sini. Ada itu situs Roro apa Pak? Brobo. Roro Brobo yang kemudian tidak jadi menikah dengan Joko siapa kalau nggak salah Pak ya? Joko Mojong. Joko Mojong. Joko Mojong sendiri ini anaknya Mbok Rondo Dadapan. Anak Mbok Rondo Dadapan ini adalah adik dari situs Candi Pari, Mbah Joyo Binangun. Nah ini Mbah Joyo Binangun punya adik Mbok Rondo Dadapan, Mbok Rondo Dadapan ini memiliki putra namanya Joko Sambujung. Joko Samujung, dan Joko Samujung ini ternyata hendak dinikahi oleh temannya Mbok Rondo Dadapan, yaitu Roro Brobo. Roro Brobo inilah yang ternyata takdir memisahkan mereka untuk selamanya tidak jadi menikah. Salah satu kemudian legenda yang berkembang, Mbok Roro atau Roro Brobo ini kemudian menetetkan loh atau air mata yang sangat banyak sekali, nangis menderu-deru karena tidak jadi menikah dengan Joko Samujung, dan akhirnya menjadi airnya sangat banyak menjadi Sungai Galuh dari tetesan air mata Roro Brobo. Nah, coba kita lihat ke lokasi yang lain. Geden. Jangan terima. Gede. Kok berarti gede Pak? Hah? Ini ada tanaman menarik Pak. Tanaman apa ini Pak? Banci. Banci? Iya. Oh, iya. Ada yang bilang banci, ada yang bilang bayam telepok. Oh iya. Biasa teman-teman, baunya warnanya merah-merah. Dan seperti apa namanya? Buah naga warnanya. Coba kita sana Pak ya? Kita menyusuri Sungai Galuh yang sangat dengan legenda daerah sini ya, tangisan dari Roro Brobo. Juga di sini ada jejak-jejak kayak jalan jalan kuno ya, ada pahatan-pahatan di tebing sini. Nah, ini juga ada batu wayang, sewa wayang kayak antik dan cukup unik Pak ya. Jadi bentuknya memang selowayang, juga berhubungan dengan legenda tadi. Pada masa hendak diadakan pesta pernikahan gitu ya, yang sudah disiapkan, ternyata Joko Samujung ini nggak mau, dan suatu saat nanti ini ibunya yaitu Mbok Roro Dadapan ini menyadari bahwasanya yang dijodohkan dengan putranya itu sebenarnya adalah makhluk halus, bukan dari golongan manusia. Ini sesuatu yang sangat unik dan menarik, teman-teman. Jadi cerita tutur yang berkembang di masyarakat tentang keberadaan buah ayam itu masih di sana Pak? Iya, ya. Masih di sana, kurang beberapa meter lagi Pak ya? Oh lewat sini Pak ya? Iya. Oh ya, jadi di sini ada jalan kecil seperti jalan kuno atau ya seperti menyempit gitu. Kita akan menemukan sebuah tertutup semak belukar ini Pak ya? Iya, ini yang oh atas. ini, jadi ini Yang atas ini bawah ya. yang atas ini ke atas ini ada namanya batu raksasa yang masyarakat menyebutnya ada buah ayam. Buah ayam yang diduga pada masa kuno ini jadi ada buah raksasa memang, cuman ini ada parawan besar di depannya sehingga agak terhalang,
Nah ini sangat indah sekali teman-teman, dan seperti pahatan-pahatan, dan masyarakat menyebutnya ini adalah gua ayam. Kemungkinan memang sangat berhubungan dengan cerita ayam Cindelaras, bisa jadi ya, karena waktu itu Cindelaras hidup bersama ibunya terlunta-lunta di dalam hutan, hidup sendirian. Padahal Cindelaras ini sebenarnya adalah putra dari seorang bangsawan Jenggala ya, bangsawan Jenggala. Dan luar biasa sekali, karena sebenarnya sebelum berdiri kerajaan Majapahit, wilayah lereng Gunung Anjas-Moro ini sebenarnya masuk wilayah kerajaan Jenggala, karena pada masa Airlangga kerajaan ini benar-benar dipecah menjadi dua, Kadiri atau Panjalu dan Jenggala atau Kahuripan. Jadi ini juga simbol dari sebuah negeri Jawa yang dipecah menjadi dua ya, antara Kadiri di selatan dan Kahuripan atau Jenggala yang ada di utara. Kemungkinan pada masa lalu ini itu adalah Pak, ini ada tawon endas Pak. Ini tawon apa Pak ini Pak? Endas, ya tawon endas. Menggigit apa Pak ini Pak? Iya, ini ngentup nih. Ngentup apa Pak? Kalau kita tidak mengganggu apa juga ngentup Pak? Ya enggak ganggu. Jadi teman-teman ini ada sesuatu. Awas, jangan dekat Mas. Nah ini tawon gas ya, Iya. kita juga hati-hati karena memang saat ini agak gelap suasananya, kita sulit untuk masuk karena juga terhalang oleh tawon unggas keberadaan ini atau tawon Vespa ya, Iya. yang sengatanya juga merupakan upas. Masih kecil Mas. Masih kecil, dan di sini memang diduga gua ayam ini sangat berhubungan dengan legenda tentang kisah ya. Bisa kemudian lokasi ini pada kitab-kitab negara Kertagama dan berita-berita pada masa Majapahit itu memang di timur dan selatan dari istana kerajaan Majapahit ini ada semacam sebuah area yang menjadi salah satu kesenangan para bangsawan Majapahit waktu itu ya, termasuk dari desa-desa, pemuda-pemuda desa, yaitu tentang festival sambung ayam. Apakah kemudian lokasi ini yang Permaidan Indah ini merupakan lokasi festival sambung ayam di masa kerajaan Majapahit? Tentu juga membutuhkan penalaran dan literasi pendukungnya. Namun saat ini memang berita tidak banyak, misalnya ke negara Kertagama juga memang menyebut adanya pesta sambung ayam di selatan timur dari istana Majapahit. Semoga situs ini bisa terawat dan bisa dibersihkan oleh masyarakat sebagai sebuah tinggalan monumental yang sangat erat kaitannya dengan cerita tradisi rakyat desa ini maupun cerita kebesaran kerajaan Majapahit. Semoga bermanfaat.